Semenjak pertama kali gue kenal Green Forest, ketika gue lihat produk-produknya, harga yang disuguhkan terjangkau, tapi dia nggak pakai bahan-bahan yang sembarangan. Karena masih banyak brand-brand yang dilabeli outdoor, tapi pakai bahan-bahan yang seadanya aja, karena harganya murah. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Gue baru beli jaket lagi nih, karena memang abis lebaran kayaknya gue mau naik gunung. Dan ini gue dapetin jaket dari brandnya Green Forest. Ini brand baru termasuknya, tapi udah ngeluarin produk-produk yang gue percaya. Kemarin ke Gunung Raung itu gue pakai beberapa produknya, termasuk celana untuk di trek dan celana untuk tidur, dan jas hujan juga. Karena gue mau naik gunung lagi nantinya, ini gue beli jaket dari Green Forest yang serinya Bunaken. Jaket ini digunakan untuk di mana? Nanti kita bahas di sini semua yang pasti. Untuk Green Forest ini bisa jadi masuk ke jajaran brand-brand dengan harga terjangkau, tapi nggak main-main masalah kualitas. Semenjak pertama kali gue kenal Green Forest, ketika gue lihat produk-produknya, harga yang disuguhkan terjangkau, tapi dia nggak pakai bahan-bahan yang sembarangan. Karena masih banyak brand-brand yang dilabeli outdoor, tapi pakai bahan-bahan yang seadanya aja, karena harganya murah. Ini harganya termasuk terjangkau, tapi nggak pakai bahan yang seadanya. Oke, kita langsung bahas ke jaket Bunaken ini. Yang gua pakai ini size M, jadi ada size M, L, XL, bahkan ke double XL. Cuman untuk double XL nambah 10.000 untuk harganya. Harganya ini 300.000, cuman kemarin gue beli ada diskon jadi 178.000 untuk size M sampai ke XL. Nggak tahu ada size S, nggak tahu nggak tuh. Yang pasti untuk size XXL ada, cuma nambah 10.000 jadi 188.000 itu harga diskonnya. Ini pakai bahan taslan balon, yang mana taslan balon ini sebetulnya udah waterproof. Bahan dasarnya udah waterproof yang dipakai di sini. Bisa lo lihat, ini bahan taslan balon dan ada ripstopnya gitu. Dan ini bahannya itu termasuknya tebel ya. Gue heran jaket 178.000 bisa pakai bahan yang seniat ini. Harusnya sih jaket-jaket kayak gini atau dengan bahan yang dipakai di Green Forest ini harusnya 300 ke atas lah, atau 350 minimal-minimalnya. Ini 300 juga, cuman diskon jadi 178. Ini mempunyai sifat tahan air atau waterproof untuk bahan dasar yang dipakai di sini. Cuman belum 100%. Kata Green Forest ini 90% untuk kualitas waterproofnya. Kenapa? Karena ini ada jahitan, di jahitannya belum pakai sim seal. Bahan dasarnya udah waterproof, cuman jahitannya belum pakai segel di semua pola jahitannya. Jaket ini akan gua fungsikan untuk outer, apalagi ketika summit ya. Karena memang jaket ini udah 100% windproof. Jadi udah tahan angin 100% untuk si bahan yang ada di jaket ini. Dan jaket ini masih aman dan masih nyaman untuk lu gunakan tidur di dalam sleeping bag, karena bukan jaket waterproof. Kalau jaket waterproof sebetulnya agak ngeganggu proses penghangatan di dalam sleeping bag ketika lu pakai tidur. Kalau jaket kayak gini masih 90% masih bisa lah. Plus di dalamnya udah pakai bahan fleece. Jadi seakan-akan lu beli satu jaket tapi dapat dua jaket di sini, karena memang di bagian dalamnya ini pakai bahan fleece atau bulu yang tebal banget. Biasanya jaket yang menggunakan bahan bulu kayak gini tuh bahan bulunya itu tipis-tipis aja, yang penting ada. Ini enggak. Ini bener-bener tebal untuk bagian dalamnya. Karena ini bukan di atas gunung, dari tadi gua ngerasa gerah banget karena memang bulunya tebal banget di sini. Di bagian atasnya ada hoodie. Nah, ini ada hoodie nih. Ini hoodie-nya itu bisa di adjustable karena memang ada settingannya di sini. Jadi ketika kondisi nantinya angin kencang, mending ditutup rapat kayak gini aja, karena di sini disediain untuk si talinya. Dan nilai tambah yang bagus di bagian hoodie-nya, di bagian dalam hoodie ini udah pakai bahan fleece juga atau bahan bulu juga. Enggak semua loh jaket gunung itu di bagian hoodie-nya diperhatikan seperti ini. Biasanya pakai bahan outernya aja, sehingga ketika kondisi dingin, kalau lu nggak pakai kupluk, bahan outernya ketika nempel ke kuping lu itu akan terasa dingin. Ini yang nempel bahan bulunya, jadi tetap terjaga kehangatannya untuk kuping lu berada di dalam hoodie ini. Cuman memang di bagian leher ininya belum pakai bahan fleece juga. Ada beberapa jaket khususnya brand luar ya yang pakai bahan fleece di sekeliling lehernya. Jadi tetap terjaga kehangatannya, karena kalau kondisi dingin, bahan ini nempel ke leher aja dingin loh. Kalau pakai bahan fleece atau bulu itu lumayan ngebantu hangat di bagian leher. Terus di bagian tangan ini ada velcro di sini. Di bagian velcro ini
lumayan panjang, jadi lu bisa sesuaikan dengan lingkar lengan lu nantinya di kiri dan di kanan. Di bagian kiri ini ada tulisan serinya yaitu Bunaken. Depan sini ada satu resleting yang menggunakan zipper waterproof di sini. Jadi kemungkinan kalau nyimpan barang-barang elektronik di sini tidak langsung tembus lah karena memang pakai zipper waterproof. Dan ini dapat karabiner ya di setiap pembelian produk-produk Green Forest. Dan untuk tagnya ini udah bisa dijadikan sebagai stiker. Jadi ini kreatif banget untuk semua produk Green Forest nantinya yang lu beli. Untuk tag harganya ini bisa dijadikan sebagai stiker, jadi nggak dibuang. Biasanya kan tag harga itu dibuang ya, kalau ini bisa dijadikan sebagai stiker. Dan ada gantungan karabiner kayak gini, jadi lebih berfungsi juga untuk karabiner menggantung-gantung barang-barang di atas carrier mungkin, jadi udah dikasih karabiner kecil di sini. Di bagian depan kelihatannya tuh nggak ada saku, tapi ada saku karena ditutup sama lebihan kain di sini. Dan di sini untuk sakunya ada dua, di kanan sama di kiri. Di bagian dalamnya kayak pakai bahan taffeta nih untuk saku di bagian depannya. Jadi untuk penyimpanan barang-barang bisa banget di depan sini. Terus untuk di bagian bawahnya lagi ada adjustable strap untuk pinggang. Jadi ketika nantinya ada angin kencang nggak masuk ke bagian pinggang. Cuman ini kurang ngegigit nih untuk si adjustable-nya. Jadi ke dorong dikit udah longgar lagi tuh. Untuk si bahan ininya bisa diimprove kali untuk si bahan ininya lebih ngegigit lagi sehingga ketika kayak gini dipakai jalan itu nggak kembali seperti semula. Ini didorong dikit aja udah kembali seperti semula untuk si tarikan tali yang ada di sini. Kita lihat ke bagian dalam lebih detail lagi. Di bagian atasnya ini ada satu lebihan nih, ada satu lebihan kain untuk penutup resletingnya nih dari atas sampai bawah. Jadi ini ada dua perlindungan untuk si penutupan jaket bagian depan. Ada resleting di bagian tengahnya. Oh ini 3 lapisan berarti, sorry. Ada resleting, terus ada bahan velcro, terus ada yang diklik bottom kayak gini. Wah ini perlindungan untuk penutupannya bener-bener banyak banget. Tuh ada velcro-nya cuma satu di bagian tengah, di bagian bawah ada klik button lagi. Resletingnya warna merah dan ini salah satu resleting yang gue suka juga. Jadi biasanya nggak macet-macet untuk resleting kayak gini, karena untuk ukuran resletingnya gede. Tuh, jadi nggak slip gitu. Nah, yang tadi kita sempat bahas, di bagian dalamnya ini pakai fleece tebal dan di sini ada satu saku. Nih, ada satu saku yang memang sakunya ini cukup untuk penyimpanan handphone nih. Tuh. Handphone 8 in atau 7 inci itu cukup di sini. Di bagian kanan nggak ada. Jadi untuk si bahan fleece-nya ini keseluruhan ya dari badan lu sampai ke tangan sini. Nih, sampai tangan itu ujungnya itu pakai bahan fleece yang tebal. Ini salah satu jaket gunung dengan harga 100 ribuan yang ngasih kualitas fleece yang bagus banget menurut gua. Jadi nggak pakai fleece yang seadanya aja. Oke, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan ketika lo nantinya rencananya mau beli jaket Bunaken dari Green Forest ini. Gua bahas kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama adalah harganya termasuk terjangkau. Kalau lu pengen dapetin jaket kualitas kayak gini di brand Arai atau Konsina, kayaknya lu harus ngeluarin budget di atas 350 ribu dah. Karena jaket-jaket brand tersebut udah mahal-mahal semua. Ini kualitasnya sebagus brand tersebut, tapi harganya cuma 178 ribu harga diskon. Untuk harga normalnya 300 ribuan, makanya buru-buru sikap. Takutnya nanti naik untuk harganya. Kelebihan yang kedua adalah ini kayak beli satu gratis satu sebetulnya. Lu beli satu jaket tapi dapat 2 jaket. Karena kenapa? Karena ketika lu naik gunung itu lu disarankan memakai layering jaket. Seenggaknya ada 3. Base layer, mid layer, outer layer. Base layer mungkin lu harus beli lagi. Tapi outer layer dan mid layer udah dapat semua di sini. Untuk mid layernya pakai bahan fleece tebal di sini. Untuk outer layernya pakai bahan taslan balon yang 100% windproof di sini. Jadi seakan-akan jaket ini beli satu gratis satu jaket, yaitu di bagian dalam. Kelebihan berikutnya adalah jaket ini lu bisa gunakan di berbagai kegiatan. Entah itu summit, entah itu untuk berkegiatan di dalam tenda. Biasanya kalau jaket waterproof aja, tanpa adanya inner di bagian dalam kayak gini, inner bulu, itu dipakai tidur masih terasa dingin dan tidak disarankan untuk tidur juga. Jaket ini masih bisa dipakai tidur. Karena di bagian dalam itu dihangatkan oleh bahan fleece, di bagian luar ditahan anginnya oleh bahan windproof yang ada di jaket ini. Jadi ini salah satu jaket yang bisa lu pakai di semua kegiatan, kecuali di kota mungkin. Karena kalau dipakai di kota, ini akan terasa gerah banget. Kecuali tempat tinggal lu di kaki-kaki gunung yang masih sejuk, ini cocok banget. Sekarang gue bahas kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah di bagian kerahnya ini, kalau bisa sih nanti ditambahin nih
Untuk sekeliling kerahnya ini pakai bahan bulu juga. Jadi biar ketika kondisi dingin di sini tuh yang nempel itu bukan bahan taslannya, tapi bahan bulu atau bahan fleece. Nggak aneh kok, itu udah digunakan di beberapa brand internasional, bahkan brand lokal pun. Antarestar kemarin pakai juga, ini udah pakai bahan fleece di bagian lingkaran lehernya. Terus kekurangan yang kedua adalah jaket ini tidak 100% waterproof. Memang tahan air untuk bahannya, tapi jangan coba-coba untuk dihujani ketika hujan deras banget, karena memang akan tembus di bagian jahitan-jahitannya. Kalau hujannya masih gerimis-gerimis sih masih aman banget untuk si jaket ini. Tapi kalau udah deras hujannya, tidak direkomendasikan. Kekurangan yang terakhir adalah di bagian sini tadi nih, untuk bahan plastik atau bahan bakal di sini diimprove sehingga gigitannya itu akan lebih kerasa nyengkram. Ini ketika dikencengin kayak gini, dipakai gerak sedikit itu akan longgar lagi sedikit. Jadi diimprove untuk di bagian detail kecil kayak gininya aja. Itu untuk kekurangan dan kelebihannya. Menurut gue sih dengan budget yang lu keluarkan 178.000 ini udah worth it banget lah. Kualitasnya udah setara dengan brand Are yang harganya 400 ribuan atau 350 ribuan. Kalau emang lu pengen jaket ini, udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Tinggal lu sikat aja. Kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.